Mari buka firman Tuhan pada Injil Lukas 23. Saya baca mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25 dulu. Alkitab mengatakan kalau Anda baca judulnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Nah, saya mendorong saudara kalau Anda ingin mengerti akan konteksnya, Anda baca dari ayat-ayat sebelumnya. Anda akan tahu kisah ini luar biasa. Dan sampai hari ini kalau orang dibawa ke Israel, Anda akan dibawa ke tempat-tempat di mana Yesus pernah menjalani akan hari-hari terakhirnya sebagai manusia biasa sebelum akhirnya dia mati buat kita. Dan interesting sekali bahwa tempat-tempat itu masih terpelihara sampai dengan hari ini dan kita masih bisa melihat akan bekasnya. Tapi yang luar biasa kalau kita baca Alkitab, lebih daripada kita melihat kenyataan Roh Allah yang memberikan kehidupan pada setiap perkataan firman ini buat kehidupan kita. Amen. Lihat Lukas 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi perhatikan kalimat terakhir ini merupakan kata kunci kita pada hari ini. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. King James mengatakan bahwa Yesus diserahkan kepada kehendak mereka. Nah, menarik sekali saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya sedang berdoa, tanya apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kebaktian Jumat Agung ini. Dan kemudian Roh Kudus berkata kepada saya begini, baca lagi kisah akan orang yang bernama Simon dari Kirene. Lalu ketika saya baca kisah itu, Tuhan berkata baca ayat sebelumnya. Lalu saya baca akan 3 bagian yang sudah saya bacakan pada hari ini buat saudara. Dan Tuhan mengatakan begini, selalu ada 2 tipe manusia yang akan bereaksi berbeda ketika mereka berhadapan dengan yang namanya salib atau penderitaan yang dialami oleh Yesus, yang semestinya juga bagian daripada itu adalah bagian dari salib kita dan penderitaan kita. Yang pertama adalah sikap yang ditunjukkan adalah ketika mereka ingin memperlakukan Yesus semau-maunya. Berapa banyak sebetulnya orang Kristen juga yang hari ini memperlakukan Yesus semau-maunya. Kita mau terima Tuhan karena kita takut masuk neraka. Dengar kabar baik, Tuhan mengampuni dosa kita. Lalu kemudian kita berpikir bahwa aku perlu untuk ke surga setelah aku mati. Lalu kita mengatakan, baiklah Tuhan, aku mau terima Engkau. Tapi setelah kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka kelakuan tabiat lama kita mulai muncul lagi. Dan kita seringkali jadi orang kategori pertama, memperlakukan Tuhan semau-maunya. Kita berkata engkau Tuhan, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Pada kenyataannya Tuhannya adalah diri kita sendiri. Dan Yesus kita perlakukan semau kita. Dan ini yang menyedihkan mengapa banyak orang Kristen tidak tumbuh dalam hidupnya. Sekalipun mereka sudah melayani. 1 bulan terakhir ini saya mau berkata jujur kepada saudara. Merupakan bulan yang menyedihkan roh saya. Hati saya sebagai anak Tuhan, saya selalu bergembira, saya bersuka cita, melihat apa yang Allah kerjakan. Saya senang, tahu dengan kebaikan Tuhan saya bersyukur. Tapi jujur saya berkata ada sesuatu yang memedihkan batin saya, saudara. Saya nggak bisa ceritakan detailnya, tapi saya berkata saya bertemu dengan orang-orang besar dalam pandangan manusia dalam 1 bulan terakhir ini. Dan hampir semua dari mereka menunjukkan tanpa mereka sadari ketidakdewasaan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam pikiran saya berkata, tidak mungkin mereka seperti ini, tapi tetap dibuat, saudara. Dan saya belajar bahwa, dengarkan baik-baik, kekristenan itu bukan berisi kegiatan. Kekristenan bukan berisi profesi untuk meningkatkan akan tugas kewajiban kita. Kekristenan itu bukan berisi sesuatu untuk mengangkat derajat dan ministry kita pribadi. Kekristenan itu merupakan persekutuan hubungan kita dengan Tuhan dan pertumbuhan hidup kita di hadapannya. Jangan salah ngerti. Anda datang ke sebuah gereja, Anda bergabung bersama-sama dengan kami di sini, jangan mencari
reputasi atau mencari promosi manusia yang membuat nama Anda begitu besar dan terkenal. Tidak ada gunanya. Bukan itu tujuan Allah yang utama. Allah mau hidup kita tumbuh. Allah mau kita makin kenal dengan Dia. Makin disempurnakan, makin serupa dengan Dia. Yang namanya pelayanan, kegiatan itu nomor sekian. Allah mau melihat hati kita. Allah melihat kita mau tumbuh di hadapannya. Itu yang nomor satu. Dan itu ukurannya sederhana. Apakah Yesus kita perlakukan semau-mau kita atau kemauan kita ditundukkan kepada kemauannya? Saya jujur berkata kepada saudara, hal yang paling menyedihkan setelah melihat orang Kristen murtad adalah melihat anak-anak Tuhan tidak tumbuh di dalam Dia. Yesus diperlakukan semau-maunya. Dan berapa banyak kita menggunakan nama Yesus untuk kepentingan kita pribadi. Anda dagang dengan orang, lalu Anda berkata, saya Kristen loh. Lalu saya ke gereja. Saya ini ikut ini loh, saya aktif di sini. Saudara mau pakai apa sebetulnya dengan cara itu? Anda mau berkata, Yesus loh, di namaku ada Yesusnya, percayalah kepadaku, utangilah saya. Itu tujuannya apa sebetulnya? Kita dengar baik-baik. Kalau ada orang yang paling sering dimanfaatkan, itu namanya Yesus, saudara. Dimanfaatkan habis. Oleh siapa? Anak-anaknya sendiri. Celaka, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang selalu mencoba, pokoknya apapun yang menguntungkan buat saya, bagaimana aku bisa memanfaatkan nama ini untuk kepentinganku. Dan Yesus diperlakukan semau-maunya. Saya pikir ini hal yang menyedihkan sekali, saudara. Dan selalu ketika Tuhan hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, selalu ada hal-hal di mana Dia berhadapan dengan dua kubu yang berbeda. Ada orang-orang yang minta Allah menyesuaikan dirinya dengan kita. Ada orang-orang yang sedia dirinya menyesuaikan dengan Tuhan. Saya mau ulang lagi. Selalu dihadapkan pada dua titik yang berbeda. Ada orang-orang yang mengharapkan dan minta dan menuntut Allah menyesuaikan diri dengan dirinya sebagai manusia. Ada manusia-manusia yang sedia menyesuaikan dirinya dengan Allah. Dan itu dua hal berbeda. Kalau kita memperlakukan Yesus semau-maunya, maka itu berarti bahwa kita minta Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Tapi kerinduan hati Allah adalah kita menyesuaikan diri dengan Dia. Tuhan yang tidak akan pernah berubah, kita yang mesti berubah, saudara. Nah, selalu kalau kita mengharapkan, Tuhan, Kau harus menyesuaikan dirimu dengan aku. Saya berkata, sampai kapanpun, tidak akan pernah kita tumbuh dengan sehat, sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur cerita ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Begitu ada orang yang memperlakukan Yesus semau-maunya, pada ayat berikutnya ada orang yang merelakan dirinya diperlakukan semau-maunya bagi Tuhan. Coba lihat ayat berikutnya. Interesting sekali. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ini membutuhkan sedikit konsentrasi. Saya akan mencoba merekonstruksi akan kisah Simon dari Kirene. Bahwa yang muncul hanya cuplikan-cuplikan data di Alkitab. Kalau Anda ikuti alur ceritanya, Anda akan menemukan cerita yang luar biasa dari orang yang bernama Simon dari Kirene. Sebagian perlu diinterpretasikan untuk memudahkan kita memahami alur ceritanya. Sebagian datanya ditulis oleh Alkitab begitu valid. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara, kalau engkau merelakan dirimu diperlakukan, tanda petik loh ya, diperlakukan semau-maunya oleh Tuhan. Dan bukan memperlakukan Tuhan semau-maumu sendiri. Ada sesuatu yang glorious, yang mulia akan disediakan buat kehidupan Anda dan kehidupan saya. Amen.
Nah, mari kita lihat sekarang hidup Simon Kirene. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu kami buat tour ke Israel, atau tahun lalu saya lupa. Kita buat tour ke Israel, dan pagi itu kita buat perjalanan menelusuri akan Via Dolorosa, Jalan Salib. Karena kota Yerusalem sekarang ini sangat rawan sekali, dan kalau sudah mulai jam 9 ke atas, rame, dan itu pasar, seperti pasar Johar atau pasar Bulu, ramenya seperti itu, dan lebih banyak copetnya daripada pedagangnya. Jadi itu rawan sekali, Yerusalem sekarang rawan. Makanya saya beritahu saudara ya, baca di Alkitab, Yesus tidak pernah nginep di Yerusalem. Iya, Alkitab berkata begitu. Dia masuk, ngobrak-abrik bait Allah, keluar lagi, nginepnya di Betani, saudara. Betania. Dia tidak pernah nginep di Yerusalem. Mungkin copetnya banyak itulah. Karena Yudas berkata, jangan Tuhan, nanti duit saya hilang, belum saya korupsi ini katanya. Dengar baik-baik, sampai sekarang pun itu kota, seperti itu keadaannya, mengerikan sebetulnya. Jadi kami kalau pergi, sekarang tur-tur yang dibuat adalah, kami telusuri Via Dolorosa jam 5:30 pagi, jam 6 pagi. Bangun pagi, nggak sempat kebaktian saudara. Langsung harus naik bus, belum makan pagi, bawa ke kota lama, jalan Via Dolorosa, selesai baru balik hotel, makan pagi, terus jalan gerak lagi. Nah pada waktu itu kami nggak sempat kebaktian pagi karena terlalu pagi dibangunkan. 5:30 kami keluar, kami menelusuri Via Dolorosa. Ada satu poin, ada berapa stationnya? Saya nggak tahu lah, forget it. Ada sekian station tempat Yesus ketemu dengan wanita-wanita yang menangisi dia, tempat Tuhan itu salibnya dia jatuh, dan kemudian ada saat di mana katanya itu kepalanya nyandar di tembok, lalu ada bekas kroaknya gitu. Orang bisa buat sekarang luar biasa. Tapi ada satu tempat yang mereka yakini, tempat itu adalah tempat di mana Yesus bertemu dengan Simon dari Kirene. Dan di situ dibuat semacam chapel kecil, di lorong Via Dolorosa itu dibangun chapel kecil. Kalau Anda masuk semua kira-kira bisa 50 orang berhimpitan. Dan saya berkata kepada tour guide-nya, saya berkata, saya mau buat ibadah di sini. Dan saya masih ingat saya sampaikan cerita Simon Kirene dengan singkat, kami menyembah Tuhan, hadirat Allah luar biasa. Dan saya mau beritahu pada saudara, ini cerita glorious sekali. Saya mau coba rekonstruksikan kepada Anda. Ada orang yang merelakan dirinya. Nah, dengar baik-baik. Ada titik di mana Anda dan saya bahkan tidak mesti menyerah dengan apa yang Allah sudah agendakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang begitu pahit, kita nggak suka, kita menolak, tapi kita nggak bisa menghindari bahwa itu harus kita alami. Nah, kalau itu bagian dari agenda Tuhan, memaksa kita memikul salib dan ikuti Dia. Dengar baik-baik, ujungnya luar biasa. Ujungnya mulia, ujungnya dahsyat sekali saudara. Nah siapa Simon dari Kirene? Mari kita lihat beberapa bagian firman. Coba buka Matius pasal yang ke-27. Saya akan coba rekonstruksikan. Kalau Anda bawa catatan, Anda perlu tulis ini karena ini cerita luar biasa. Matius 27 ayat yang ke-32. Alkitab berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Garis bawahi kata dipaksa. Ini bukan sukarela berkata, ya aku relalah Tuhan, pikul salib buat engkau. Tidak ada orang mau. Dipaksa. Kata dipaksa itu artinya Anda harus merelakan dirinya diperlakukan semaunya. Bukan semau kita. Nah, Kirene itu mana? Kalau Anda perhatikan di peta, kalau Anda punya Alkitab yang ada mapnya atau petanya di belakang, Anda akan lihat. Di rumah Anda boleh coba lihat. Kirene itu daerah yang namanya Libya yang sekarang. Di Afrika bagian utara. Nah, siapakah Simon? Dia orang Yahudi. Nah, kenapa bisa nyampe ke dari Afrika? Nah, dengar baik-baik. Ini rekonstruksinya. Dalam zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan juga sebetulnya sampai dengan hari ini, masih ada sebagian yang begitu. Hari raya paling besar buat orang Yahudi yang utama adalah hari raya Paskah. Kenapa? Saat itulah mereka merayakan pembebasan mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kata Paskah atau Pasah dari kata Passover atau Tuhan melewati. Ingat ketika Tuhan membunuh semua anak sulung orang-orang Mesir, Tuhan melewati orang Israel, tidak dijamah,
tapi diproteksi, dilindungi. Lalu mereka keluar dari perbudakan selama 430 tahun lebih, akhirnya mereka keluar dari Mesir. Itu merupakan pesta perayaan Passover, merupakan hal yang paling besar. Nah, biasanya orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh dunia, pada saat itu mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ingat zaman Yesus, Bait Allah masih berdiri. Sekarang sudah nggak ada bekasnya sama sekali, hampir nggak ada bekasnya. Nah, pada waktu itu semua orang Yahudi yang saleh, tentunya yang punya uang, yang punya biaya, itu mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Itu gambarannya seperti saudara-saudara kita naik haji, ya. Mereka yang punya uang, mereka senang berbondong-bondong ke Mekah naik haji. Nah, zaman dulu orang Yahudi melakukan yang sama. Bukan sekali seumur hidup, tapi setahun sekali mereka merayakan Paskah, mereka datang berbondong-bondong ke Yerusalem. Nah, Simon ini berasal atau tinggal di Kirene di Libya, di Afrika bagian utara. Rupanya dia termasuk orang pengikut agama Yahudi yang saleh. Dan hari itu dia baru datang dari luar kota, mengindikasikan dia baru tiba dari Afrika. Anda bisa bayangkan jalan jauhnya luar biasa. Dia datang dengan tujuan merayakan Paskah. Nah, biasanya begini saudara, oleh karena jarak yang jauh, kalau mereka merayakan Paskah, setelah perayaan selesai, nggak langsung pulang. Tapi mereka tunggu sekian puluh hari kemudian untuk merayakan Pentakosta, hari raya perayaan panen mereka. Jadi mereka di Yerusalem itu kurang lebih kira-kira 50 hari untuk Paskah dan kemudian Pentakosta. Itu yang biasa dibuat tradisi pada waktu itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya kalau Anda pergi ke Amerika, kecuali Anda ada urusan bisnis besar atau hal yang mendesak. Kalau Anda ke Amerika atau pergi jauh, Anda nggak mungkin dong 2 hari. Ya saya pernah 3 hari terus pulang. Tapi mostly orang nggak mungkin dong 3 hari setelah jauh terbang 20 jam lebih, teler nyampe 2 hari, pulang terbang lagi, itu ngancurin badan saudara. Ya. Jadi kalau orang jalan berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, naik onta, naik keledai, naik apapun dinaikin, semua dinaikin. Setelah sampai, ya, lalu 3 hari terus pulang. Wih, itu nggak tahan saudara. Jadi orang biasanya mereka tinggal setelah Paskah, mereka berhenti, mereka rest, mereka tunggu sampai perayaan Pentakosta. Begitu Pentakosta selesai, balik mereka, kembali ke tempat asal mereka. Nah, Simon ini diperkirakan satu di antara begitu banyak orang Yahudi dari seluruh dunia yang sedang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu untuk perayaan Paskah. Nah, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan pada waktu dia masuk kota, dia berhadapan, berpapasan dengan rombongan orang-orang yang akan menarik Tuhan, menyeret Tuhan dengan salibnya untuk dibawa ke Golgota. Dan dia bertemu dengan rombongan itu. Nah, apa yang dia buat? Saya yakin sebagaimana kita lah. Kalau Anda jalan ya, ada rame-rame, Anda kan pengen lihat ada apa sih? Iya toh? Oh, topeng monyet, oh joget ketek, oh apa gitu kan. Anda kan pengen lihat toh, orang rame-rame itu ada apa? Saya yakin ini orang sama. Dan kira-kira pasti tidak kurus kering lah. Ya toh, kalau terlalu kurus dibreki salib, krek langsung mati dia malah. Menurut saya ini orang kuat lah, ini orang tinggal di gurun, ini orang bangsa orang-orang kuat lah. Jadi ketika itu dia tentu dia nengok, dia lihat apa yang terjadi, rupanya tanda petik ada nasib kurang baik buat dagingnya. Orang Romawi paling pinter nyiksa orang. Dia tidak mau Yesus mati di tengah jalan. Dia mau setiap orang yang disalib mati pelan-pelan. Kalau perlu berhari-hari nggak masalah. Pokoknya dia mesti mati dengan penderitaan luar biasa. Tuhan sudah dicambui darah begitu banyak keluar, sadar bahwa tidak mungkin lagi dibiarkan begini. Harus ada orang lain bantu dia ngangkat salib sampai Golgota. Begitu dia nongol, Tuhan tidak pernah salah pilih orang, saudara. Kalau hari ini Anda sedang mikul salib, Tuhan pilihannya paling tepat. Coba ngomong sebelahmu, kalau aku mikul salib, berarti Tuhanku jenius. Pinter kok aku yang disuruh mikul hari ini. Bukan kamu. Aku nikmati salibku. Lo udah berani ngomong. Kita selesaikan ceritanya, nanti Anda kepingin mikul salib semua. Saya di Israel, saudara. Kami masuk ke
Aduh, isinya toko souvenir kok, saudara. Ada gambar patung kayu Yesus ya, lagi sedih begini. Salibnya bukan dipikul tapi dirangkul. Saya bilang, Yesus kok ngerangkul salib ini kapan? Ada teman suami istri lah. Itu kan dirangkul, salibnya kecil dirangkul. Karena Pak ini patung apa? Oh ini Daud Goliat. Oh Daud Goliat. Ini apa Pak? Ini Simpson, ngerubuhin rumahnya orang Filistin. Saya bilang, ini apa? Oh, ini ngangkat tabut perjanjian. Saya ada gambar Yesus itu lagi ngerangkul salib kecil gini. Tertunduk gini saudara. Saya bilang, lah ini apa Pak? Lah ini saya bilang, Yesus sedih. Loh kok sedih Pak? Ah ya, itu loh wajahnya ngomongnya gini. Dulu perasaan berat loh. Sekarang salib-salib yang dipakai anak-anakku kok enteng. Telinga pun bisa nahan, leher bisa nahan, saudara. Wah mereka ketawa seperti ada ketawa lah. Lu serius. Lihat mukanya ngomong gitu, saya berkata. Kok ngerti Pak? Lah aku pendeta, saya berkata. Dia ngomongnya gini nih, perasaan dulu berat loh. Sampai Simon Kirene nolongin aku. Sekarang Anda kalau pakai berlian salib ditulungi dipakein orang kan nggak mau toh? Biar aku yang pikul sendiri. Berlian soalnya saudara. Orang Kristen sekarang tuh hebat-hebat tuh. Kemanapun ku bawa salib bukan berlian di cerendel-cerendel di sini. Coba orang lain berkata, Bu, kok itu salib berlian kok rasanya berat? Bolehkah saya bantu ibu sebagai Simon Kirene? 5 juta, mesti gitu saudara. Salib jadi barang dagangan sekarang saudara. Sampai mana tadi? Oke, Simon Kirene. Ini ngelantur-ngelantur bisa kacau nih saudara. Ya, dengar baik-baik. Setiap pada saat dia nggak pernah menduga dan dia tidak pernah berkata, tentara Romawi kesian dong, mari saya bawakan. Nah, Alkitab berkata mereka paksa dia. Orang Roma melihat ini sudah nggak bisa nih, mesti kalau dibiarin terus begini mati di tengah jalan. Diangkat salibnya, Tuhan sudah terjatuh, diangkat salibnya. Dilihat ada orang gede nih, ini dia. Potongan badannya, style apa ya, kuli panggul ini. Lihat, kira-kira ini kuat nih. Comot tarik, pikul. Saya yakin dia nggak berkata, ya enggak. Kira-kira gereng ini orang. Tidak. Kata dipaksa artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun, sebab itu merupakan sesuatu yang harus dia buat kecuali dia mau kehilangan nyawanya. Dan dengan kekuatan, dengan otoritasnya, tentara ini paksa dia pikul salib. Nah Alkitab berkata, bukan hanya mikul saudara. Tapi mikul lalu berjalan sambil mengikuti Yesus. Ini sengsaranya double. Mau tahu gimana? Sederhana. Kalau kita punya speaker yang gede itu ya. Kita angkat dengan 2 orang mungkin cukup. Apa yang Anda buat kalau Anda angkat beban yang berat? Saudara harus jalan dengan cepat. Supaya cepat nyampe lalu nggak terlalu berat. Tapi kalau itu beban dipikul, jalan kayak tentara baris 1, 2. Kalau nggak percaya nanti setelah saya bahkan rasa saudara dari sini sampai sana aja. Kalau ada gerak cepat, itu akan lebih enteng rasanya. Ya, dan terbebaninya lebih singkat. Tapi kalau Anda jalan dengan perlahan, itu krosonya nemen loh saudara. Dan Alkitab berkata, Simon disuruh jalan di belakangnya Yesus. Ini orang sudah hampir kehabisan darah. Sudah lemas tenaganya, tidak punya kekuatan lagi. Dia jalan dengan tertatih-tatih. Ini orang suruh mikul sekian kilo di belakang. Dan dia ikut kemana Tuhan, naik sampai ke Golgota. Menurut saya ya, gak ada shalom, rapayu saudara. Ngomel ya menurut saya. Meledak marahnya menurut saya wajar. Dia berkata, aku ingin diopo. Kira-kira gitu ya. Datang mau Paskah, penjahat suruh nyalipin, mikulin salib, dia kan gak tahu dia siapa. Yang dia tahu setiap orang yang disalib, itu penjahat. Dan dia lihat 3 orang toh.
Yesus dengan dua penjahat. Jadi dia berkata gini, wah ini dua ini modelnya model rampok ganas, ini kok wajahnya halus. Ini bose ini kira-kira. Gitu. Bose kan gak pernah bunuh orang tapi merintah bunuh. Wah ini saya suruh mikir, ini kira-kira ini pemimpinnya ini. Ini dua ini bekas anak buahnya ini. Anda bisa bayangkan itu ngomel, sambil gerundel, sambil tanya, ini siapa sebetulnya orang ini? Tidak ada indikasi bahwa Simon pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Tidak ada indikasi bahwa Simon pernah berbicara dengan Yesus. Tidak ada indikasi dia pernah dengar tentang nama ini. Karena sebagian besar ministry Yesus itu di daerah Kapernaum di Galilea. Menjelang matinya baru dia ke Yerusalem. Jadi sebelum-sebelumnya dia nggak pernah dengar banyak. Nah perhatikan apa yang terjadi menurut saya ini saudara ya. Kalau Anda bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Ini orang sudah ngomel, dia marah, kepahitan, sakit hati, nyumpahin. Begitu sampai di Golgota, tidak akan berkata, saya letakkan di mana ya, nggak akan dibanting kira-kira itu salib saudara. Dan tidak akan cari perkara lebih jauh, langsung dia pergi. Sebab dia berkata, ini ntar suruh nyalipin, ntar besok sana kamu yang disalib ya, wah nggak mau. Langsung cabut saudara. Ngerti saudara? Ini gambarannya. Saya hanya buat Anda ngelihat akan rekonstruksi apa yang terjadi. Dengar baik-baik. Tidak ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tidak berubah hidupnya. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah ada yang berubah dalam hidupnya. Dan saya percaya Simon Kirene ini sudah mengalami sesuatu yang orang biasa gak alami. Saya tahu sepanjang hidupnya sejak hari itu ada pertanyaan besar, siapa orang ini sebenarnya? Saya yakin kebaikan kekudusan Tuhan itu radiasinya bisa touch menyentuh akan lubuk hati yang paling dalam dari orang yang bernama Simon. Dan saya yakin orang ini bisa mengerti sebetulnya ini orang rasanya tidak seperti penjahat, tapi kenapa disalibkan, siapa orang ini? Dan kalau Anda terlibat di situ, Anda mau tidak mau Anda mesti berkata, ini ada apa sebetulnya? Betul nggak saudara? Contoh beginilah, kalau misalnya di tengah-tengah Anda ini ada keributan. Ada satu anak teriak, dompetku hilang. Anda yang di belakang pun akan merasa pengen ngerti, itu ada apa? Kepenuhan Roh Kudus? Atau apa? Nangkep ya? Karena kita merasa tersangkut di dalamnya. Nah apalagi Simon, dia mesti pikul salibnya Yesus. Pertanyaannya adalah siapa orang ini sebetulnya? Itu pertanyaan menurut saya akan terus mengejar dia. Dia pengen ngerti siapa orang ini. Dan rupanya seluruh Yerusalem mengerti apa yang terjadi. Sampai semua orang asing di Yerusalem tahu apa yang terjadi. Mereka dengar, Simon dengar akan peristiwa selanjutnya. Dia menyaksikan mungkin dari jauh wanita-wanita yang meratapi Tuhan ketika dia dinaikkan di kayu salib. Dia melihat bagaimana para imam-imam mencemooh dia berkata, kalau engkau Tuhan, turunlah, selamatkanlah dirimu sendiri. Saya yakin dia dengar seorang penyair berkata, kalau engkau Tuhan, tolonglah dirimu dan tolonglah kami. Saya yakin dia dengar yang seorang berkata, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Dan saya yakin dia dengar ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan yang paling luar biasa karena ini terjadi bencana atau gejala alam yang kuat. Gempa bumi dan semuanya gelap gulita. Pada saat Tuhan menyerahkan nyawanya dan dia berkata, it is finished. Ketika dia berkata, sudah genap. Saya percaya gempa bumi dirasakan semua orang, gelap gulita dirasakan, orang tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan saya yakin dia tahu ketika perwira Romawi berkata, sungguh dia orang benar. Dan saya percaya ketika mereka semua gempar, ketika tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, sehingga antara ruang suci dan mahsuci tidak ada batasan lagi. Lewat kematian Tuhan, orang bisa straight ketemu dengan Tuhannya. Dan semua itu dia dengar ketika Yusuf Arimatia meminta kepada Pilatus untuk mengizinkan dia mengubur mayat Yesus. Dan yang paling hebat adalah saya percaya dia dengar bahwa orang yang dia pikulkan salibnya naik ke Golgota, yang dia tidak kenal, yang dia tahu namanya Yesus dari Nazaret itu, yang mengaku dirinya sebagai Mesias penebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga, semua orang berkata dia bangkit dari antara orang mati dan kuburnya sudah kosong. Anda bertanya, Bapak dari mana mengerti? Semua peristiwa itu Simon tahu. Saya buktikan pakai ayat saudara.
Buka bersama dengan saya Lukas pasal 24. Saya mau tunjukkan kepada Anda, semua orang di Yerusalem, termasuk orang asing di Yerusalem, ngerti apa yang terjadi.